Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Impact Talk Vault 2 PKIMM FKIP UHAMKA. Ya, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan mengadakan lagi yang namanya Impact Talks. Yang ini volume 2. Yang dimana di volume pertama kemarin gitu ya, kita membahas terkait dengan dakwah di ujung mikrofon. Yang belum nonton videonya, cek di YouTube PKIM FKIP UHAMKA, tonton dulu volume 1-nya, baru kalian bisa lanjut di volume 2 ini. Nah, kira-kira setelah kita membahas terkait dengan dakwah di ujung mikrofon, di volume 2 ini kita mau bahas apa nih? Imawati aku. Menurut saya, karena ini udah mau masuki bulan Maulid gitu ya. Ya. Udah masuk masuk Rabiul Awal gitu kan. Ya. Baiknya kita bahas tentang Maulid, tapi kalau hukum dan semacamnya saya rasa itu udah banyak ustadz-ustadz yang membahas gitu ya. Ya, sepakat. Karena ini selalu jadi polemik tiap tahun sih menurut saya ya. Sama kayak kasusnya puasa, yang awal puasa Ramadan gitu. Apalagi Lebaran segala, atau kunut subuh itu ziarah, tahlilan dan lain-lain itu kayak hal-hal yang sering banget dan jadi isu tahunan yang nggak pernah berhenti. Dan kita nggak ngerti sebenarnya apa sih yang terjadi pola pikir masyarakat kita gitu kan. Tapi saya rasa itu cukup menarik untuk kita bahas. Tapi nanti kita lebih ke sebenarnya Muhammadiyah itu gimana sih memandang Maulid ini gitu. Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, Maulid ini kan apa ya? Kalau kata Ustaz Hidayat itu, kalau secara bahasa kita mengartikan Maulid dan Maulud itu sebagai bid'ah, kita udah bisa dicap sebagai orang yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena kita membid'ahkan kelahiran. Masa orang lahir kita bid'ahkan gitu. Itu fanatik gitu ya. Too much banget gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau kita berdasarkan pengertian itu, gak bisa kita mengambil hukum yang sesimpel itu gitu kan. Karena ya bagaimanapun ada hadis yang bilang kalau kan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi itu, kenapa aku berpuasa di hari Senin gitu kan. Ya, aku berpuasa karena menghormati hari kelahiranku gitu. Dan itu memang salah satu dalil yang dipakai oleh saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang masih merayakan Maulid atau masih mengikuti kegiatan Maulid itu sendiri tuh Mbak. Itu gimana pendapat teman-teman yang lain? Kalau saya sih itu dulu sebagai pembuka ya. Ada? Kalau ada saya coba lanjut sedikit lagi ya. Terus selesaikan dulu selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu lah. Tapi yang jadi problem saat ini tuh khususnya di kalangan mahasiswa ya, kita dari sudut pandang mahasiswa bahwa kita harus coba melihat kasus ini tuh clear nggak sih? Kita harus mencoba melihat kasus ini dari sudut pandang yang harus objektif, harus adil gitu. Bahwa kalau dalam sejarahnya kan Maulid ini hadir pada masa Raja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuannya beliau tuh untuk membuat Maulid itu adalah membangkitkan semangat pasukan pada saat perang salib saat itu gitu. Kenapa justru dihadirkan si Maulid itu? Karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu berpikir kalau hanya dengan menghadirkan Nabi atau hanya dengan menceritakan bagaimana perjuangannya Nabi pada saat perang-perangnya beliau dulu, itu bisa mengembalikan semangat daripada pasukannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu. Nah, kalau kita lihat keadaannya saat ini saya coba kita refleksi dari sejarahnya ya. Kalau kita lihat keadaan saat ini, itu kan generasi kita nih bisa dibilang generasi yang udah memudar dalam segi akhlaknya Nabi lah gitu kan. Kita bisa bilang itu kita udah memudar dengan akhlaknya Nabi. Perangnya kita sekarang ya bukan lagi secara fisik harus bunuh-bunuhan gitu,
kita sekarang itu membunuh diri kita sendiri dengan overthinking yang terlalu tinggi mungkin, atau yang apa ya, terlalu pede, yang kepedean banget gitu. Nah itu kan kita bisa lihat dari, kalau berkaca ke akhlaknya Nabi, kayak sebenarnya Nabi tuh gimana sih mengatasi itu gitu. Jadi pembahasan kita tuh bisa dipecah-pecah jadi banyak gitu loh. Jadi kayak kita membahas konteks perang apa namanya, perlawanan dulu dengan sekarang itu kayak gimana pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan perlu nggak kita harus menyikapi atau merenungkan kembali bagaimana kisahnya Nabi dari kelahirannya sampai beliau wafat gitu kan. Karena beberapa kali juga ya dulu saya sempat mengikuti juga kegiatan-kegiatan maulid. Dulu saya sebagai vokal juga pernah gitu, yang membaca itulah, yang biasanya saya baca itu Al-Barzanji, terus Simtud Doror, sama Dibahi. Nah itu maulid yang cukup terkenal di Indonesia. Satunya sebenarnya ada satu lagi, yang saya lupa namanya apa, tapi yang paling terkenal itu ya isinya gak ada yang gimana-gimana gitu, karena dari teksnya sendiri yang menceritakan sejarah bagaimana Nabi itu lahir, bagaimana beliau berdagang, terus gimana cara pas kenal sama istrinya dan seterusnya sampai beliau wafat aja. Sebenarnya isinya itu doang, cuman karena mungkin teksnya bahasa Arab, jadi kita kayak yang kurang ngerti sama teks itu, jadi kayak apa ini bid'ah nih ya gitu. Mungkin kita bisa refleksi itu lebih dalam lagi gitu. Jadi orang yang melihat bahwa itu tuh bid'ah, karena kan tadi di Al-Berjanji itu biasanya kita melantunkan dengan suara-suara nyanyian-nyanyian seperti nyanyian-nyanyian gitu ya. Jadi orang-orang menganggapnya apaan sih bid'ah, kok perayaan Nabi itu dipakein dengan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian tersebut. Padahal isi dari Al-Berjanji dan kitab-kitab yang tadi disebutkan itu padahal menceritakan tentang kisah Nabi loh gitu, perjalanan Nabi dari kecil sampai dengan beliau wafat gitu kan. Tapi di sisi orang-orang lain yang menganggap itu bid'ah, karena mereka tuh mungkin nggak paham gitu isi dari itunya tuh apa gitu. Oh iya, menarik sih, menarik. Berarti isi dari nyanyian tersebut kan sebenarnya isi perjalanannya Rasulullah, cuma dibungkusnya dengan memang pakai syair, pakai syair gitu kan. Dan orang yang mungkin hanya melihat dari cover, atau ibarat katanya orang yang fanatik, wah ini musik, bagi orang yang beranggapan kalau musik Arab ya langsung maklum, langsung gitu. Wah ini nggak benar gitu kan. Padahal harusnya yang perlu ditelitik, maksudnya yang perlu kamu perhatikan tuh isi dari syairnya tersebut gitu kan. Tapi orang-orang tersebut kan ada pasti ya orang yang langsung menilai dari covernya lagu, wah nggak benar gitu kan. Makanya muncul anggapan bahwasanya perayaan Maulid Nabi yang seperti itu tuh ibarat kata menambah-nambah ya, atau bid'ah gitu kan maksudnya. Benar gitu. Dan mungkin ya di Indonesia sendiri itu kan perayaan Maulid Nabi itu kan berbeda-beda ya, dari setiap daerah ke daerah yang lain. Ada yang benar-benar memang memfokuskan untuk kita tuh ingin mengenang loh gitu, kita itu harus tahu loh itu perjalanan Nabi. Dan mungkin di setiap daerah juga ada yang perayaan mungkin melebih-lebihkan segala macam. Jadi disitulah orang-orang yang fanatik terhadap apapun langsung membid'ahkan, karena mereka tuh melihat bahwa ada suatu ritual khusus gitu di daerah tersebut. Padahal memang biasanya esensinya itu hanya menceritakan tadi yang kelahiran Nabi, terus juga ada ceramah gitu ya, ceramah tentang keteladanan Nabi kan. Kalaupun ada ceramah itu sendiri, untuk anak-anak zaman sekarang mungkin gak terlalu sering ya mendengarkan ceramah. Nah, nggak tertarik. Bisa jadi di acara maulid tersebut ketika mendatangkan seorang penceramah dan menceritakan akhlak-akhlak Nabi, orang-orang yang mendengarkan, dan pasti semua kalangan itu bisa jadi hadir di tempat tersebut gitu. Itu kan jadi dapat menyadarkan setiap individu untuk oh iya loh gitu, ternyata keteladanan Nabi itu seperti ini. Mudah-mudahan yang awalnya tadinya mereka begitu nggak terlalu paham gitu terkait apa sih yang harus mereka jalankan gitu, keteladanan Nabi seperti apa yang harus mereka teladani dengan adanya ceramah itu, bisa jadi menjadi kesadaran untuk individu masing-masing gitu. Iya sih, benar-benar.
Dan juga apa ya, saya juga cukup mau mengkritik sedikit sih dengan perayaan-perayaan Maulid yang ada khususnya di Jakarta gitu. Itu banyak kita jumpai yang setelah melakukan perayaan Maulid itu, ini saya sering bertukar pikiran sama teman-teman yang apa ya, yang memang sering hadir di Maulid itu, dan saya juga beberapa kali pernah hadir, dan selesai kegiatan ya udah aja sampahnya kemana-mana berserakan gitu semacam. Jadi saya menganggap bahwa ada gap di situ. Gapnya itu apa? Yang pertama, gap secara bahasa. Yang kedua, pada saat ceramah itu nggak disampaikan keteladanan yang jadi isi di dalam maulidnya itu kepada jamaah itu yang kayak gimana gitu. Dan jarang juga disampaikan terkait setelah dari sini sebagai bentuk keteladanan itu kita harus membereskan tempat ini bersama-sama. Nah itu tuh nggak ada, bukan nggak ada ya, jarang banget saya jumpai gitu. Sepengalaman saya ikut acara maulid secara seremonial ya, secara seremonial itu jarang banget saya jumpai. Padahal sebenarnya event ini menurut saya pribadi itu event yang bagus gitu. Tetapi dia kalau untuk saat ini dia harus dibungkus dengan apa ya, ilmu yang memang pas dengan metode-metode yang lebih bisa diterima oleh kalangan masyarakat gitu ya. Artinya mungkin dari segi bahasa bisa disesuaikan karena nggak semua masyarakat juga ngerti bahasa Arab. Itu pertama. Yang kedua, biar masyarakat hadir pun juga bukan kayak yang isi waktu luang atau cuman pengen apa ya, ada niat lain mau ketemu siapa gitu di situ gitu kan. Nah, biar untuk menghindari yang seperti itu ya penceramah atau guru-guru yang menyampaikan pidato ceramahnya tentang maulid itu juga harus menyampaikan itu menurut saya gitu. Nah, kalau misalnya untuk saya pribadi ya, untuk saat ini tuh maulid tuh harus lebih kontekstualkannya itu kayak perjuangannya Nabi itu yang seperti apa gitu. Ya kalau kita mengambil dari filosofinya Al-Ma'un ya, memberi makan fakir miskin, ya kan, terus apa lagi, menyantuni anak yatim dan seterusnya, sholat gitu. Nah itu kan poin-poin yang memang Nabi ngerjain gitu. Iya. Dan banyak lagi lah kisah-kisahnya yang menarik gitu. Dan apa ya, kalau kita bicara tentang hal ini tuh kita nggak bisa terlepas juga dari kulturnya NU dan Muhammadiyah. Menurut saya merasa gitu, kayak bisa terlepas dari kulturnya NU dan Muhammadiyah, ya kan. Bagaimana NU itu menurut saya adalah organisasi yang dakwahnya masuk secara kultural. Masuk secara kultural tuh ke masyarakat itu pelan-pelan gitu segala macam, melalui guru ngaji, terus perbanyak kitab dan seterusnya. Pengkajian ilmu itu lebih spesifik ke mengkaji Al-Quran, fikih, hadis dan seterusnya secara mendalam banget gitu. Nah kalau Muhammadiyah itu lebih ke dakwah kontemporernya gitu. Ladang dakwahnya adalah bagaimana umat ini punya kemajuan gitu kan. Dan pure. Pure, murni. Oh iya, murni dan murni. Karena Muhammadiyah kita lihat sendiri perbedaannya. NU itu paling banyak menghasilkan kitab. Dan guru-guru yang masya Allah mumpuni lah gitu. Dan Muhammadiyah itu paling banyak menghasilkan amal usaha ketimbang kitab. Nah, kalau kita lihat secara lebih mendalamnya kan, ya amal usahanya NU adalah kitab dan kitabnya Muhammadiyah adalah amal usaha. Iya, bisa. Gitu ya. Masuk ya. Nah, itu maksud saya. Jadi implementasi dari sifat-sifatnya Nabi di dalam Maulid itu tercermin dari pembukuan kitab-kitab secara bentuk intelektualnya dan secara bentuk aksi nyatanya jadi yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah dengan membangun amal usahanya yang gak perlu kita gak perlu kita beberkan lagi lah. Bagaimana itunya dalam bidang people dah know lah ya. People dah know lah. Nah, baik itu sih yang menurut saya kita perlu refleksi lagi bahwa secara pribadi saya tidak bisa mengatakan kalau urusan itu bidah atau enggak itu khilafiyahnya ulama gitu. Iya. Nah, kita kan bisa bisa menghargai pendapat itu. Baik yang membid'ahkan ya silakan, yang enggak ya silakan menjalankan. Yang penting dua-duanya jangan sampai saling bunuh-bunuhan gara-gara itu. Iya. Ya ukhuwah Islamiyah juga harus tetap kita jaga segala macam.
Itu sih mungkin kalau dari tambahan dari tadi yang disampaikan itu. Bagaimana? Oke. Tadi kan Gimana kita arah pembicaraannya sebenarnya juga merujuk pada satu judul gitu ya, bahwasanya kita mengarahnya lebih ke Maulid ini sebenarnya perayaannya maksudnya. Itu sebenarnya boleh apa enggak, lebih kasarnya lagi mungkin haram atau enggak gitu ya. Dan seringkali juga yang menjadi sasaran yang mengatakan bahwa semisal perayaan Maulid itu nggak boleh atau mengharapkan tuh pasti kan lagi-lagi dan Muhammadiyah gitu ya. Padahal kalau misal ini saya berbicara dari segi Muhammadiyahnya gitu ya, karena ada beberapa artikel yang dikeluarkan dari Muhammadiyah atau berita dari Muhammadiyah yang saya baca tuh emang sebenarnya nggak ada dari Muhammadiyah pun yang untuk atau membid'ahkan atau melarang perayaan Maulid sendiri gitu. Karena dari yang di Muhammadiyah itu ada yang namanya Majelis Tarjih gitu ya, dan bahkan di Majelis Tarjih pun sudah ibarat kata tuh nggak ada larangan atau nggak menemukan dalil gitu terkait dengan perayaan Maulid atau Maulid itu sendiri gitu. Makanya dari Muhammadiyah pun beranggapan bahwasanya tidak ada sebenarnya hal apa yang melarang dan hal apa yang memperbolehkan. Bukan memperbolehkan berarti ya? Ya kan jatuhnya sih nggak melarang dan nggak menyuruh, ya gitu ya, boleh ya gitu. Itu terkait dengan perayaan ini, karena sejatinya perayaan Maulid itu kan juga menjadi hal istihadiah ya, karena kan di zaman dahulu kala kan maksudnya yang benar-benar seperti perayaan Maulid itu tidak ada gitu, kecuali tadi seperti yang Bung Irfan katakan seperti semangat pas waktu perang itu, karena kan itu beda konteks dan beda case gitu ya dengan keadaan sekarang. Makanya kenapa pada akhirnya Muhammadiyah menganggap perayaan Maulid ini menjadi hal istihadiah gitu ya, untuk menurut Muhammadiyah itu sendiri. Dan dari Muhammadiyah ditegaskan lagi bahwasanya memang tidak ada larangan ataupun perintah gitu terkait dengan perayaan Maulid Nabi. Nah, tapi seperti kita yang udah tahu bahwasanya perayaan Maulid Nabi ini sudah menjadi culture gitu ya, atau budaya di Indonesia. Nah, sejatinya kita juga perlu perlu menelisik atau perlu, meskipun budaya masih kita udah melakukan perayaan tersebut, perlu kita perlu kita perhatikan gitu. Dengan adanya kita melakukan perayaan Maulid Nabi gitu, maksudnya kan hal tersebut mubah kan, boleh dilaksanakan saja kalau nggak ada perintah dan larangan dalam dalil gitu. Tapi kita juga perlu tahu batasan gitu terhadap perayaan-perayaan tersebut. Jangan sampai kita merayakan Maulid Nabi ini nyenggol terkait dengan bid'ahnya itu. Contoh, maksudnya ada wirid-wirid atau apa yang intinya terlalu memuji boleh kan Nabi Muhammad tuh. Tapi kalau semisal berlebihan kan kesannya Nabi Muhammad ini lebih gitu ya daripada Allah sebagai Rabb kita gitu. Paham. Gitu. Maksudnya jangan sampai perayaan tersebut itu over atau too much gitu ya bahasa kita gitu. Itu sih yang menjadi poinnya gitu. Karena seringkali kita temukan kan bahwasanya semisal emang praktik agama di Indonesia ini emang banyak, maksudnya ada berita kasus dan lain sebagainya yang ibarat katanya kayak too much banget nih, maksudnya tidak berdasarkan dalil Al-Quran, hadis ataupun hasil istihad atau manapun tuh nggak ada, tuh suka banget kita temukan. Makanya kita perlu perhatikan nih kegiatan apa yang kita laksanakan di perayaan Maulid Nabi itu sendiri sih, biar tidak menyenggol sisi bid'ah itu sendiri. Terus sih dari saya cukup mungkin ya, sedikit lagi deh nambahin gitu. Bahwa apapun hukumnya, terlepas dari itu kita harus bisa tetap menghargai pandangan satu sama lain gitu. Untuk kalangan kita yang memang mempercayai bahwa Maulid itu tetap penting, coba dikontekstualkan lagi dengan keadaan kita saat ini. Bagaimana peperangan saat ini tuh dalam konteks apa kita berperang, dan konteks kita merayakan Maulidnya itu harus yang bagaimana gitu. Menurut saya dengan kita menahan hawa nafsu dengan berpuasa Senin Kamis juga itu udah termasuk di dalam merayakan Maulidnya Nabi atau merayakan kelahirannya Nabi gitu ya. Bahkan karena ada nilai-nilai yang kita tanamkan atau kita tiru gitu ya dari apa yang Nabi ajarkan gitu. Dan untuk masyarakat yang masih melaksanakan itu juga
coba dicari tahu lebih dalam seperti apa sebenarnya perayaan Maulid yang bagus gitu kan, yang baik gitu. Karena dia kalau misalnya dalam konteks hukumnya dia sebagai mubah kalau di Muhammadiyah, maka dia bisa juga menjadi haram dan wajib. Ya kalau misalnya dalam konteks Salahuddin Al-Ayyubi bisa jadi wajib di situ. Karena kalau semangat pasukannya hilang, kalah Islam pada saat itu. Dalam konteks saat ini, kalau misalnya kita datang hadir Maulid terus dengan apa yang tadi Imawati Syifa sampaikan terkait ada sanjungan yang berlebih dan kesannya itu lebih mengutamakan Nabi Muhammad daripada Allah itu sendiri, itu mungkin bisa jatuh di hukumnya jadi haram gitu kan. Ya seperti HP aja gitu. HP kan barang mubah, nggak pernah ada di zaman Nabi. Tergantung kita mau ngapain, mau dibuat jadi apa gitu. Itu sih tambahan sedikit dari saya. Tadi kan Bung Irfan bilang kalau semisal perayaan Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi gitu ya Bung ya. Saya ubah posisi duduk dulu ya. Iya boleh Bung. Pagel ya Bung. Pegel banget. Bagaimana kalau Bung Irfan dulu ikut perang nih? Duduk seperti yang ada perang ya. Jadi gini Bung, tadi kan Bung Irfan bilang bahwasanya kita bisa merayakan Maulid Nabi itu dengan meneladani sifat Nabi, contoh puasa Senin Kamis gitu. Berarti bisa dikatakan juga kalau semisal kita rutin puasa Senin Kamis, kita bisa merayakan Maulid Nabi itu bukan hanya di 12 Rabiul Awal aja, berarti di setiap minggunya kita juga merayakan gitu. Berarti kan emang ya Maulid Nabi ya kepercayaan sendiri lah, maksudnya kalau mau bagaimana merayakannya seperti apa gitu. Yang penting bentuk perayaan yang kita mau lakukan ini menurut pandanganku gitu. Yang penting apa yang mau kita Maulid Nabi yang mau kita rayakan itu dia enggak keluar dari tuntunan syariat itu sendiri. Misalnya enggak yang menyakiti diri gitu kan. Kayak puasa Senin Kamis ya dari Senin itu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu kan menyakiti diri. Iya. Dan sesuai puasa juga itu. Nah, itu kan udah jatuhnya di haram juga. Iya. Nah, ya yang seperti itulah gitu. Bisa kita nggak harus hadir di saat 12 Rabiul Awalnya gitu. Cuman kan itu ya ibaratnya momentum lah. Iya. Momentum puncaknya gitu kan. Puncak. Kayak happy birthday-nya Nabi ya di situ gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikumnya ya di situ. Nah, sama ya kita juga pasti seneng kok dengan adik kita, teman kita, sahabat kita yang ulang tahun gitu kan. Masa ini Nabi loh. Iya. Ya pasti ada yang kalau semisal ada mungkin pas waktu perdebatan kayak ngapain maulid-maulidan udah nggak ada dalilnya gitu. Pasti orang yang berpegang bahwasanya emang perayaan Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi itu pasti mereka percaya juga kayak tadi Bung Irwan katakan, adik orang tua maksudnya pacar kamu aja kamu rayain, masa seorang nabi kamu gak rayain? Pasti juga nyampein gitu. Boleh sih Bung Irfan ini masuk banget. Masuk. Ya seperti itulah. Oke, mungkin ada yang ditambahin dari Imawati Sofi. Ya balik lagi berarti ya, maksudnya untuk perayaan Maulid Nabi itu sendiri tergantung bagaimana cara seseorang gitu ya untuk menanggapi perihal ini tuh boleh atau enggaknya, dan gimana caranya acara tersebut itu memang berjalan sesuai yang seharusnya saja, tidak berlebih-lebihan. Apalagi ada atraksi-atraksi yang mungkin itu tuh kayaknya ini tuh di Islam tuh jangan deh gitu. Ibarat makanan itu kebanyakan bumbu. Jadi kurang sedap gitu. Dan kesadapan dong kalau kebanyakan bumbu gimana sih Bung ini? Tapi kalau kebanyakan bisa keasinan. Garam nih, yang 1 sendok ngasih 5 sendok, kan jadi keasinan. Gitu loh. Kebanyakan gula, kopi, diabetes ya maksudnya. Ayo. Itu sih berarti lebih ke situnya juga. Benar. Ya, begitu ya. Ya kita juga khususnya untuk anak muda generasi Z ya, dan generasi muda yang akan datang harus mulai melihat tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini khususnya, dan tradisi-tradisi keislaman yang beraneka ragam, unik,
ada juga yang menyalahkan syariat, ada yang menyalahi syariat, ada juga yang enggak. Dan untuk kita bisa tahu itu, kita harus selidiki, gitu kan, semacam tahlilan, maulidan, yasinan dan seterusnya. Kita harus selidiki lebih lanjut sebenarnya itu tuh bid'ah atau enggak. Dan lebih baik lagi, itu enggak cuma dicari di internet atau buku dan seterusnya, tetapi butuh bimbingan dari guru juga, dan itu yang paling utama. Iya, jangan sampai gurunya hanya di Google saja gitu, karena nanti tidak ada penafsiran yang mutlak gitu ya. Maksudnya kalau dari Google atau dari handphone atau dari searching kan bias ya masuknya. Jadi takutnya kita pun menafsirkannya kurang sesuai gitu atau kayak gimana gitu. Lebih baik memang ada guru khusus juga untuk kita mendalami sesuatu ini. Oke, mungkin bisa ditutup Imamati Sofi. Tapi Bung Isru sebagai ketua IMM PKIMM nih, besok 12 Rabiul Awal IMM ada kegiatan nggak Bung? Maulid Nabi? Kita ada kegiatan. Bisa dikategorikan maulid juga, tetapi bukan yang seremonial. Oh iya. Yang mungkin akan mengadakan gotong royong, sebagaimana Nabi mengajarkan kebersihan kepada kita, gitu kan. Atau kita bisa membuat santunan anak yatim dan seterusnya, sebagaimana Nabi ajarkan kita untuk menyantuni anak yatim dan seterusnya. Lagi dan lagi kembali ke teologi alam tadi tersebut ya Bu ya. Kembali ke situ. Oke, cukup sih dari saya ya, karena ini mau ada penerbangan nih hari ini. Sibuk banget ya kayaknya Tung Irfan ini. Emang jangan salah ya, Imamati PKIM FK Hamka tuh emang orang-orang have. Jadi kegiatannya juga cukup sibuk gitu ya. Have-nya have fun. Have fun dong, have fun. Oh, iya. Jadi have fun. Jadi silakan Imamati Nah, Sofi. mungkin bisa kita tutup kali ya. Nah, mungkin kita sudah mendengarkan sisi diskusi yang tadi sudah kita paparkan masing-masing gitu ya, terkait maulid itu sendiri ya. Itu balik lagi ke ya udah ke opini masing-masing, ataupun ya kita melihat dari sudut pandang mana nih gitu ya terkait perayaan-perayaan ini. Kita ambil ya udah yang baik-baiknya aja gitu. Terus ketika kita ingin meneladani sifat-sifat Nabi itu lebih bagus banget. Apalagi kita bisa melakukan tadi puasa Senin Kamis, itu juga kan jadi salah satu hal baik gitu ya yang kita teladani dari sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin cukup sekian podcast kedua kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan diskusikan bisa menambah insight atau wawasan kita dan juga sesi diskusi kita. Terus bisa menjadi apa ya Kak? Pemahaman juga ya buat penyadaran juga ya buat kita, buat diri kita sendiri dan khususnya gitu. Pada dasarnya juga kita yang ada di video ini, ada di frame ini juga masih belajar gitu ya. Masih dari tahap belajar. Kita juga sadar gitu, maksudnya dari podcast ini juga kita jadi sadar gitu. Bukan nantinya teman-teman doang yang melihat ini jadi sadar, kita juga yang narasumber maksudnya yang ada di sini juga kita jadi sadar gitu. Terkait dengan maksudnya gimana nanti perayaan Maulid dan lain sebagainya gitu. Penyadaran masing-masing. Nah, oke, kita cukupkan saja ya. Kita kayaknya salam dulu ya. Karena kita tadi dibuka dengan salam, kita tutup dengan salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, see you guys. Ya, Mem. Udah ya.